Pendidikan Wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto. Waktunya 45 menit Pak Kristi, silakan. Ya, terima kasih Mbak Erna. Kami akan coba menyapa dulu semua peserta webinar yang hadir pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Najila Shihab selaku narasumber pada webinar pada pagi hari ini, Ibu Riris Diana Rahmayanti, serta Bapak Anies Maulana yang juga akan menjadi narasumber dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Teman-teman kami, Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, serta teman-teman KGB di wilayah Mojokerto yang hari ini telah me-arrange kegiatan webinar terkait dengan inovasi teknologi assessment untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan yang Maha Kuasa, karena limpahan rahmat barokahnya semata, sehingga hari ini kita diberikan kesehatan untuk kemudian bertemu melaksanakan kegiatan webinar bersama teman-teman KGB Mojokerto. Yang kedua, melalui forum ini juga kami sampaikan terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Najila Shihab. Saya yakin dengan kesibukannya, alhamdulillah beliaunya hari ini menyempatkan waktu untuk bersama-sama kita menyapa teman-teman guru kami di Indonesia, sekaligus memberikan penguatan kepada mereka dalam suasana COVID yang hari ini kita rasakan proses pembelajaran tidak sesuai yang kita harapkan bersama. Melalui forum ini, Bapak, Ibu, peserta seminar, saya ingin menyampaikan informasi yang kami kemas ke dalam 3 kelompok. Tiga kelompok dalam bentuk paparan gitu ya. Yang pertama terkait kami informasikan kondisi pendidikan di lingkungan cabang dinas wilayah Mojokerto saat ini. Yang kedua terkait dengan tantangan pendidikan saat ini dan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga inovasi teknologi dalam asesmen pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini. Bapak Ibu peserta seminar yang kami banggakan, perlu kami informasikan kondisi pendidikan kita di wilayah Mojokerto terus terang saat ini saya yakin sama dengan di Indonesia pada umumnya. Kita mengalami kondisi yang tidak nyaman dengan masa pandemi COVID saat ini yang berakibat proses pembelajaran tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Perlu kami informasikan hari ini dengan jumlah lembaga kami di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto sebanyak 135 lembaga. Sampai tanggal 18 Agustus kemarin yang sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka itu sebanyak 61 lembaga atau sekitar 35% dengan pola pembelajaran tatap muka terbatas. Pengertian terbatas di sini yaitu jumlah yang hadir di satuan pendidikan ketika pembelajaran tatap muka peserta didik yang hadir tidak lebih dari 25% dengan mematuhi protap
terkait dengan kesehatan yang telah ditentukan oleh SKB 4 Menteri. Dari 135 lembaga, dapat kami informasikan hari ini jumlah penduduk usia 16-18 tahun di wilayah Kabupaten Mojokerto ada sekitar 47.600 anak yang hari ini memasuki dan belajar di jenjang sekolah menengah. Di Kota Mojokerto tidak kurang 11.073 anak. Data ini perlu kami informasikan dengan harapan nanti kita akan mengetahui pengaruhnya terkait dengan apa yang seharusnya kita fasilitasi berkaitan dengan asesmen itu sendiri. Kenapa? Karena ternyata kalau kita berbicara asesmen, maka di sana akan ada sejumlah anak yang harus menjadi tanggung jawab guru untuk dinilai atau diperhatikan dalam proses pembelajaran mereka. Bapak Ibu yang kami hormati dan sekaligus yang kami banggakan, ada 6 protokol kesehatan yang terus kami dengungkan kepada anak-anak kami, kepada para pendidik maupun kepada orang tua yang menjadi bagian dari kegiatan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Harapan kami 6 protokol kesehatan ini menjadi pegangan kunci bagi orang tua, bagi peserta didik maupun bagi pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan. Karena risikonya amat sangat berarti kalau kita kemudian salah memaknai protokol kesehatan ini. Di bidang pendidikan, proses utama yang harus prioritas utama yang harus kita kedepankan adalah keselamatan dan kesehatan kita bersama. 6 protokol kesehatan itu meliputi protokol kesehatan umum di sekolah, kemudian protokol kesehatan sarana prasarana sekolah, protokol kesehatan berangkat ke sekolah, protokol kesehatan selama di sekolah, protokol selama di sekolah untuk siswa, dan protokol kesehatan pulang sekolah. Harapan kami 6 protokol itu dipahami untuk anak-anak kami, untuk peserta didik kami, tenaga kependidikan, maupun orang tua yang ada di rumah, dengan harapan anak-anak kami bisa melanjutkan kegiatan proses pembelajaran. Karena sekali saja ada yang terpapar di satuan pendidikan, maka kita akan kembali pada posisi 0 untuk memulai proses pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu yang kami hormati, poin yang kedua terkait dengan tantangan dunia pendidikan hari ini dan masa yang akan datang. Saya ingin jabarkan nanti satu persatu tantangan pendidikan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Ada sekitar 5 tantangan yang perlu kita maknai dengan benar, yaitu karakter, kompetensi, literasi, implementasi kurikulum 2013, dan rencana AKM tahun 2021. Saya ingin jabarkan satu persatu. Berkait dengan karakter, kita harus memahami dan mengakui karakter hari ini menjadi prioritas utama jika proses pembelajaran itu berarti untuk anak-anak kami. Karenanya, ayo tumbuhkan karakter moral dan karakter
terkinerja kepada anak-anak kami. Dengan harapan, kalau hari ini dengan masa pandeminya, kita tidak memungkinkan memberikan proses pembelajaran secara maksimal, harapan kami, anak-anak kami punya semangat, kemandirian, pantang menyerah, tidak putus asa untuk belajar, menggapai impian dan cita-cita mereka. Insya Allah dengan keimanan, ketakwaan, kemudian ibadah mereka, nur cahaya berkait dengan ilmu akan masuk kepada diri anak-anak kami. Yang kedua, terkait dengan kompetensi. Saya yakin dengan suatu situasi, kondisi bangsa yang hari ini sudah tidak ada batas antar negara, antar daerah, maka kita harus tumbuhkan pada diri anak-anak kita menjadi anak-anak yang kritis, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang kolaborasi, yang mampu berkolaborasi, dan anak-anak yang mampu mengkomunikasikan setiap gagasan dan pikiran mereka. Harapan kami dengan kompetensi yang dimiliki anak kita, maka si anak siap menantang untuk masuk ke zaman globalisasi yang sudah tidak ada batas-batas antar negara maupun antar daerah. Yang ketiga, terkait dengan literasi. Literasi jangan dimaknai hanya sebatas baca, tulis, dan hitung, tetapi literasi yang kami maksud di sini adalah keterbukaan wawasan kepada anak-anak kami. Harapan kami, anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa jika anak-anak kami mampu menguasai literasi berkaitan dengan keuangan, IT, budaya, bahasa, dan baca. Baca di sini jangan hanya dimaknai berkaitan dengan minat baca, tetapi juga daya bacanya. Tantangan yang keempat berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013. Bapak, Ibu, peserta seminar yang kami banggakan, kita tahu persis sejak tahun 2014, kurikulum 2013 sudah diimplementasikan di satuan pendidikan, meski secara bertahap. Dan saya yakin hari ini seluruh satuan pendidikan sudah menggunakan kurikulum 2013. Ada perubahan mindset yang sangat berbeda dibandingkan kurikulum 2006. Mindsetnya yaitu dari teacher center menjadi student center. Artinya apa? Kita berharap melalui kurikulum 2013 kita berikan kesempatan kepada anak-anak bisa mengembangkan dirinya terkait dengan kekritisannya, inovasinya. Kemudian anak-anak kami mampu kemudian berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan suatu persoalan, atau mampu si anak-anak menyampaikan gagasannya melalui komunikasi yang sopan dan santun dalam lingkungan pendidikan mereka. Yang kelima, tantangan kita terkait dengan rencana assessment kompetensi minimum untuk ujian kita atau ujian nasional kita di tahun 2021. Diinformasikan
dalam jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, ada 3 komponen yang akan dinilai, yaitu berkaitan dengan literasi, numerik, dan karakter. Ini menjadi tantangan kita semuanya karena informasinya baru kita dapatkan, tetapi tahun 2021 sudah akan diimplementasikan untuk ujian nasional anak-anak kita melalui asesmen kompetensi minimum. Harapan kami ini menjadi wacana yang perlu kita sikapi dengan benar kepada seluruh pendidik yang ada di Indonesia tercinta. Bapak Ibu peserta seminar yang kami banggakan, poin yang ketiga, apa hubungannya inovasi teknologi dengan kondisi pendidikan kita hari ini dan tantangan yang sudah kami sampaikan tadi untuk asesmen pembelajaran anak-anak kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya inovasi teknologi untuk asesmen sebetulnya sudah kita perlukan sejak dulu, tetapi tidak terpikirkan dari kita semuanya. Kenapa demikian? Karena kalau kita ketahui bersama betapa beban guru hari ini luar biasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan jumlah beban guru dikalikan dengan jumlah rombongan belajar dan struktur kurikulum yang ada di kurikulum 2013. Sebagai contoh yang bisa kami sampaikan, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, menurut struktur kurikulum 2013, di sana ada 4 jam pelajaran. Artinya apa? Ketika guru dituntut memenuhi kebutuhan jam mengajar minimal 24 jam, maka si guru akan mengajar minimal pada 6 kelas. Padahal kita tahu dalam satu kelas itu paling tidak satu rombongan belajar ada 36 anak. Sehingga si guru harus melakukan asesmen paling tidak untuk memenuhi kebutuhan jam mengajar minimalnya harus melakukan asesmen kepada 216 anak. Benar atau benar? Itu kalau kita ingin mematuhi kebutuhan jam mengajar minimal. Tetapi kalau kemudian yang kita dapatkan jumlah guru kami sangat-sangat terbatas di satuan pendidikan, maka guru bisa dituntut untuk memenuhi kebutuhan jam mengajar maksimalnya. Seberapa banyak? Jumlahnya 40 jam. Ketika hari ini struktur kurikulumnya 4, maka ketika 40 jam maka membutuhkan 10 ruang kelas, 10 rombongan belajar, kalikan 36, maka si guru akan melakukan asesmen paling tidak 360. Dan ini sudah kami bayangkan sejak dulu. Ketika kami ada di bagian perencanaan Provinsi Jawa Timur, betapa luar biasanya jasa guru kami yang hari ini telah mendampingi anak-anak kami dan setiap tahun meluluskan anak-anak kami. Hari ini mereka telah melaksanakan asesmen kepada banyak peserta didik, tetapi tantangan semakin besar dan semakin besar. Kalau hari ini kita maknai asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran.
betapa luar biasanya guru-guru kita. Karena guru-guru kita harus bisa menghasilkan informasi terkait dengan data hasil belajar siswa kita untuk setiap individu. Dan setiap tahun guru kita juga melalui informasi itu mereka akan melakukan review terkait dengan proses pembelajarannya. Dengan harapan akan keluarlah best practice berkaitan dengan proses pembelajaran oleh guru yang diharapkan hasil belajar siswa kita semakin dan semakin baik. Bapak Ibu guru yang kami banggakan, hari ini mungkin assessment yang kita lakukan, yang lazim kita lakukan seperti ini. Guru masih berlaku sebagai seorang konduktor. Istilahnya teacher center, pusat pembelajaran. Dan guru orang yang paling ditakuti ketika melakukan assessment, si anak tidak boleh mencontek, hasil belajarnya hanya satu pilihan, lulus atau tidak lulus, naik kelas atau tidak kelas, atau tinggal kelas. Ini adalah yang lazim dilakukan hari ini. Dengan berubahnya kurikulum 2013, maka hari ini assessment yang kita lakukan harusnya berubah. Guru sebagai fasilitator, guru akan memberikan rambu-rambu pada posisi siswa yang akan melakukan seluruh aktivitasnya, dan kemudian di akhir kegiatan guru akan merangkum seluruh aktivitas siswa, kemudian melakukan analisis, mengevaluasi, dan kemudian melakukan rekomendasi. Hasilnya apa? Hasilnya harapan kami adalah anak-anak yang berkompeten, anak-anak yang mungkin kompetensi dengan ada beberapa materi yang harus direview, dan tidak ada anak yang seolah-olah tidak lulus dalam proses-proses assessment itu. Karenanya melalui forum ini saya mengajak kepada Bapak Ibu guru kami di satuan pendidikan, ayo kita maknai tantangan yang sudah kami sampaikan itu dengan benar. Jadi tantangan berkaitan dengan menumbuhkan karakter, bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi anak-anak kami, bagaimana kemudian membiasakan literasi anak-anak kepada anak-anak kami, kemudian perubahan kurikulum 2013, dan akan itu menjadi catatan kita semuanya untuk mengambil sikap yang benar terkait dengan assessment kita di masa yang akan datang maupun pada masa pandemi hari ini. Karenanya melalui forum ini mengakhiri materi, saya ingin memberikan rekomendasi dengan memperhatikan kondisi pendidikan kita saat ini dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini dan masa yang akan datang, maka saya mengusulkan atau merekomendasikan ada 5 yang perlu menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, saya setuju adanya inovasi teknologi untuk asesmen peserta didik, baik dalam masa pandemi saat ini maupun dalam kondisi normal yang akan datang. Yang kedua, teknologi assessment yang dibuat
harus mencakup asesmen individu dan kelompok. Tadi saya sampaikan, kita tidak mungkin hari ini kemudian membiarkan anak-anak kami tidak mampu untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah sendiri-sendiri. Saya yakin kalau kita bisa lakukan secara berkelompok dan itu lebih cepat, kenapa tidak? Karena mulai hari ini, ayo biasakan kepada anak-anak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dalam proses pembelajarannya. Ada pola-pola pembelajaran yang bisa kita pakai untuk kegiatan, untuk mendukung mereka, sehingga anak-anak kami terbiasa untuk melakukan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Di antara model-model pembelajaran itu diantaranya adalah small group discussion, ada role play dan simulation, ada case study, ada discovery learning, ada self-directed learning, ada cooperative learning, dan banyak lagi pola pembelajaran yang harapan kami itu akan menumbuhkan soft skill anak-anak kami. Yang ketiga, rekomendasi yang ingin sampaikan melalui forum inilah teknologi assessment harus bisa mendeskripsikan kemampuan peserta didik dari sisi karakter, pengetahuan, dan skill. Yang keempat, mengingat assessment akan dipakai dalam proses ujian nasional tahun 2021, kami mohon seluruh guru memahami AKM dengan benar. Sekali lagi, mohon AKM dengan benar, termasuk implementasi dalam pembelajarannya. Yang kelima, saya berharap kalau Bapak Ibu sudah memahami AKM dengan benar, segera implementasikan AKM itu kepada siswa kita. Insya Allah, 5 rekomendasi ini kalau kita bisa gali lebih dalam kita secara teknis, maka harapan kami terkait dengan inovasi teknologi untuk assessment dalam pembelajaran dalam masa COVID hari ini dan di masa yang akan datang akan memudahkan guru untuk melakukan proses-proses pembelajaran di satuan pendidikan kita di masa yang akan datang. Demikian kira-kira informasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Harapan kami ke depan guru kami menjadi guru yang profesional sekaligus bermartabat dan sejahtera. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.